بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai detik-detik kematian daripada sultan terhebat dinasti Seljuk yang bernama Sultan Alp Arslan. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sultan Alp Arslan merupakan penguasa kedua dari Kesultanan Seljuk Raya yang ketika itu berpusat di kota Isfahan dan berhasil menguasai Persia hingga Anatolia. Nama aslinya adalah Muhammad bin Daud bin Mikhail bin Saljuk, dan ia merupakan putra dari Zagribe Daud yang merupakan penguasa Khorasan sekaligus saudara daripada Sultan Tughrul. Dikatakan bahwasanya ia naik tahta setelah menggantikan pamannya yaitu Sultan Tughrul Bey pada tahun 1063 Masehi. Karena kehebatan dan keberaniannya, ia kemudian dijuluki sebagai Alp Arslan yang berarti singa pemberani. Dan ia merupakan Sultan Seljuk yang berhasil membawa negara menuju masa keemasannya. Pada masanya ia berhasil memasukkan negeri Sam ke dalam kekuasaannya. Dan ia juga menginvasi kawasan Anatolia yang sebelumnya merupakan wilayah milik Bizantium. Pada masa pemerintahannya terjadi konflik militer antara Seljuk dengan Bizantium yang puncaknya terjadi pada pertempuran Malasikat, di mana saat itu Bizantium berhasil dikalahkan dan Kaisar Romanus Diogeneses yang ketika itu memimpin pasukan Bizantium berhasil ditawan. Ia juga menaklukkan Armenia dan Georgia dan menjadikannya sebagai pangkalan militer ketika hendak menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium yang berdekatan dengan wilayah kekuasaannya. Nah, Kesultanan Seljuk ini dibagi menjadi 5 pemerintahan, yaitu Seljuk Raya di Persia, kemudian Seljuk Suria, Seljuk Irak, Seljuk Kirman, dan juga Seljuk Romawi di Anatolia, namun tetap menginduk kepada Kesultanan Seljuk Raya. Nah, Seljuk sendiri berasal dari bangsa Turki, yaitu dari suku Kinik dari kabilah Oghuz yang tinggal di wilayah Transoksiana. Bangsa Turki awalnya tinggal di wilayah Asia Tengah dekat dengan Laut Kaspia dan juga Laut Aral. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 Hijriah dan nama daulah ini dinisbatkan kepada Seljuk bin Tukok. Pada tahun 642 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, pasukan muslimin bergerak menuju ke negeri-negeri Albab untuk menaklukkannya yang saat itu dihuni oleh bangsa Turki. Panglima pasukan muslimin yang ketika itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Robi'ah bertemu dengan Raja Turki yang bernama Syahbaraz. Raja Turki itu kemudian meminta perdamaian sehingga tidak pernah terjadi konfrontasi antara kaum muslimin dan bangsa Turki. Nah, Raja Syahbaraz kemudian ikut serta membantu kaum muslimin untuk bergerak menaklukkan wilayah Armenia. Dengan masuk Islamnya pemimpin Turki ini, maka banyak bangsa Turki kemudian memulai Islam dan menjadi mujahid yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, wilayah Tabaristan berhasil ditaklukkan. Kemudian pada tahun 31 Hijriah, kaum muslimin menyeberangi Sungai Jehun dan berhasil sampai di wilayah Transoksiana. Bangsa Turki yang tinggal di sana pun banyak yang akhirnya masuk Islam dan menjadi bagian dari penyebaran dakwah Islam ke seluruh negeri. Pasukan muslimin
terus bergerak untuk menaklukkan kota-kota di Asia Tengah seperti Bukhara yang merupakan kota kelahiran Imam Al-Bukhari. Mereka juga sampai di kota Samarkand, hingga akhirnya seluruh kawasan Transoksiana masuk ke dalam pemerintahan Islam dan menjadi wilayah yang akan menciptakan peradaban yang gemilang. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah ke-8 Abbasiyah, banyak bangsa Turki yang menghuni kota Baghdad. Hal ini disebabkan karena Khalifah Al-Mu'tasim banyak merekrut orang Turki untuk menjadi pejabat istana dan masuk kepada militernya. Karena banyak orang dari bangsa Arab yang tidak menyukai kehadiran bangsa Turki ini, maka Khalifah Al-Mu'tasim memutuskan untuk membangun kota Samarra yang berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang Turki ini. Nah, kota Samarra terletak sekitar 125 km dari Baghdad. Sejak adanya dominasi bangsa Turki di wilayah kekuasaan Abbasiyah, bangsa Turki mulai menorehkan berbagai prestasi terhadap dunia Islam, hingga akhirnya mereka berhasil mendirikan negara mereka sendiri, yaitu Kesultanan Bani Seljuk. Seljuk bin Dukok merupakan kakek Bani Seljuk. Ia mengabdikan kepada raja bernama Beku. Seljuk kemudian diangkat menjadi panglima militernya. Karena kehebatannya, para petinggi kerajaan khawatir bahwa Seljuk akan mengambil alih kerajaan. Maka ketika itu raja merencanakan untuk membunuh Seljuk. Ketika Seljuk mengetahui hal itu, maka ia keluar membawa keluarganya menuju ke negeri Islam dekat Sungai Sihun. Di sana ia menyatakan dirinya masuk Islam dan mulai melakukan serangan terhadap bangsa Turki yang masih kafir. Seljuk ini wafat di kota Jun dan meninggalkan keempat orang putranya, yaitu Mikail, kemudian Arslan, kemudian Yusuf dan Musa. Nah, perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya, pada masa pemerintahan dinasti Ghaznawiyah yang ketika itu didirikan oleh Sabaktakin yang merupakan seorang panglima Ghazana Afghanistan. Sabaktakin ini mengabdi kepada dinasti Samaniyah di Transoksiana. Sabaktakin banyak melakukan penumpasan terhadap para pemberontak di Transoksiana, sehingga Sultan Nuh bin Mansur As-Samani memberikan wilayah Khurasan kepadanya. Namun sebenarnya tujuannya adalah untuk menaklukkan negeri India. Kemudian setelah runtuhnya dinasti Samaniyah, Sabaktakin ini berhasil menguasai wilayah Samaniyah dan menjadikan kota Ghazna sebagai pusat pemerintahannya. Ia kemudian mulai melakukan penyerangan ke India pada tahun 369 Hijriah. Dan ia berhasil membuat raja India bernama Jibal untuk menyepakati perdamaian. Nah, Sabaktakin ini kemudian wafat pada tahun 378 Hijriah dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mahmud Al-Ghaznawi. Sultan Mahmud Al-Ghaznawi ini berhasil menaklukkan wilayah-wilayah India, dan ia berhasil menaklukkan Punjab dan menjadikan Lahore sebagai pusat pemerintahannya di India. Dan ia pernah bergerak bersama pasukannya ke pedalaman India untuk menghancurkan patung besar bernama Sumanat. Nah, sepeninggalnya ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas'ud. Nah, ketika itu kekuatan Bani Seljuk yang dipimpin oleh Arslan yang semakin kuat membuat geram Sultan Mas'ud dan memutuskan untuk menyerang Seljuk. Akhirnya bertemulah pasukan Ghaznawiyah dan pasukan Seljuk di Khorasan, sehingga peperangan ini berhasil dengan kekalahan Ghaznawiyah. Dengan kalahnya Ghaznawiyah, maka Bani Seljuk semakin berpeluang untuk menguasai Khorasan dan mendirikan negara mereka, yaitu Daulah Bani Seljuk. Nah, Bani Seljuk ini kemudian mengangkat Tughrul Bek menjadi sultan pertamanya dan kekuasaan mereka berkembang dari Khorasan. Sultan Tughrul Bek mendapat pengakuan dari Khalifah Abbasiyah, yaitu Al-Qaim bi Amrillah, serta menikahi putra Khalifah. Sultan Tughrul Bek wafat pada tahun 1063 Masehi dan kemudian digantikan oleh keponakannya, yaitu Muhammad bin Dawud yang kemudian dijuluki dengan nama Alp-Arslan. Nah, Sultan Alp-Arslan ini berhasil menaklukkan perluasan wilayah kekuasaan Seljuk, dan ia melakukan penaklukan ke negara Sam dan Anatolia. Ia ingin menghilangkan pengaruh Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah di negeri Sam, dan ia melancarkan pengepungan ke beberapa kota di Sam seperti Tripoli, Aleppo, Damaskus, Ramlah, dan juga Baitul Maqdis. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Alp-Arslan ini terjadi sebuah pertempuran yang ketika itu bertujuan untuk melawan pasukan Bizantium, di mana
pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Malazgirt. Dalam pertempuran ini, kemenangan berhasil dimenangkan oleh pasukan daripada pasukan Seljuk yang ketika itu dinahkodai oleh Sultan Alp Arslan. Banyak ahli sejarah yang menganggap bahwa kekalahan Bizantium dalam pertempuran Malazgirt telah mengubah peta politik dan geografis di Anatolia. Dengan kemenangan pasukan Seljuk ini, maka memberikan peluang bagi pembebasan kota-kota penting Bizantium seperti Konya, Nikomedia hingga munculnya Sulaiman bin Kutulmusi yang kemudian menaklukkan kota Iznik yang terletak di tepi selat Dardanella dan berdekatan dengan Konstantinopel. Nah, ketika itu pihak Romawi Barat di Roma menganggap bahwa Bizantium telah gagal dalam menjaga wilayah timur Eropa dari serangan pasukan kaum muslimin. Oleh karena itu, pihak Romawi Barat berniat untuk mengambil kembali wilayah Anatolia dengan menggagas seruan perang salib dan juga untuk mengambil kembali Yerusalem. Kekalahan Bizantium di perang Malazgirt ini dianggap sebagai alasan kuat terjadinya ekspedisi pasukan salib ke dunia Islam. Adapun mengenai wafatnya Sultan Alp Arslan, dikatakan bahwasanya Sultan Alp Arslan ini wafat ketika sedang memimpin 200.000 pasukannya menyeberangi Sungai Jihun menuju Transoksiana. Seorang yang ditugaskan menjaga salah satu benteng yang bernama Yusuf Hawarizmi malah berkhianat. Kemudian pengkhianat itu dibawa ke hadapan Sultan dengan tangan terikat. Kemudian Sultan memerintahkan untuk melepaskan ikatannya. Ketika Sultan lengah, ia kemudian menusukkan belati yang ia bawa ke dada Sultan, sehingga Sultan kemudian wafat beberapa hari setelahnya. Nah, Sultan Alp Arslan kemudian berpesan kepada wazirnya yang bernama Nizamul Muluk untuk menjadikan putranya yang bernama Malik Shah sebagai penerusnya, dan ia kemudian dimakamkan di kota Merv di wilayah Khorasan. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai wafatnya daripada Sultan Alp Arslan yang merupakan seorang penguasa dinasti Seljuk yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.